Oke teman-teman, selamat datang di sesi persiapan kilat buat UAS ASND. Ini dia panduan pamungkas biar kalian jago gambar semua diagram yang kemungkinan besar bakal keluar di ujian nanti. Oke, ini dia game plan kita. Kita bakal bongkar 4 jenis diagram penting, terus di akhir kita kunci semuanya dengan 2 aturan emas yang jadi fondasi semuanya. Simpel kan? Langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, kita bakal bedah first cut sequence diagram. Anggap aja ini langkah pertama kita buat ngintip jeroan sistem dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Nah, biasanya kan kita mulai dari use case diagram kayak gini. Diagram ini cuma ngasih tahu sistemnya bisa ngapain, tapi nggak ngasih tahu gimana caranya. Nah, di ujian nanti tugas kita itu ngebuka si kotak hitam ini biar kelihatan isinya apa aja. Terus, gimana cara bukanya? Kuncinya ada di use case controller atau yang lebih sering kita sebut handler. Coba deh bayangin dia ini kayak operator telepon jadul. Semua telepon masuk dari user interface diterima sama dia dulu, baru deh disambungin ke bagian yang benar. Ini penting banget buat ngurangin coupling, alias ketergantungan antar komponen. Jadi intinya gini, objek sistem yang generik itu kita ganti sama objek-objek internal yang lebih spesifik. Nah, yang jadi pintu gerbang utamanya itu si use case controller. Dari situ baru dia ngobrol sama objek-objek domain di dalamnya. Oh ya, jangan lupa, penamaan handler itu pakai Pascal case ya. Nah, ini bagian penting buat strategi ujian. Biar cepat, ingat hafalan ini. Dari SSD, tambahin kali handler, terus detailin objek domainnya. Dan ini triknya, nomor flow itu nggak wajib, jadi jangan buang-buang waktu di situ. Terus, lifeline yang nggak penting-penting amat kayak customer DA yang lokasinya jauh, itu boleh di-skip aja. Fokus ke inti interaksinya. Oke, kita coba latihan. Ada use case melakukan order di aplikasi Nyami Food. Kira-kira, gimana nih langkah pertama buat bikin first cut sequence diagramnya? Objek apa aja yang muncul pertama kali? Nah, jawabannya selalu pakai pola yang sama. Ingat ya, si aktor, yaitu customer, ngirim pesannya bukan langsung ke objek order, tapi ke order handler dulu. Si handler inilah yang jadi otaknya yang nanti bakal ngatur komunikasi sama objek order dan yang lainnya. Oke, tadi kan baru dasarnya. Sekarang kita naik level. Kita bakal ngatur interaksi tadi pakai arsitektur 3 lapis yang lebih rapi dan profesional. Jadi, sistem yang bagus itu punya pembagian tugas yang jelas. Ada 3 lapis. Pertama, view layer. Ini mukanya, apa yang dilihat user. Kedua, domain layer. Ini otaknya, tempat semua aturan bisnis. Terakhir, data access layer. Ini tangannya, yang tugasnya ngurusin semua urusan ke database. Nah, komunikasi antara domain sama data access layer itu ada aturannya, ada bahasanya sendiri. Kalau mau baca data, panggil init dulu baru read. Kalau habis bikin objek baru, panggil save DA. Kalau ngubah yang udah ada, panggil update DA. Urutan ini harus diikutin. Nah, ini dia. Ini aturan paling sakral buat ujian. Ingat baik-baik. Objek domain code itu haram hukumnya ngurusin SQL sendiri. Dia nggak boleh tahu menahu soal database. Tugas dia itu mikirin bisnis. Urusan simpan-menyimpan data, serahin semua ke objek data access. Titik. Satu lagi trik hemat waktu buat UAS. Nanti di soal mungkin dikasih tahu ada 17 kelas. Jangan panik, kalian nggak perlu gambar semuanya. Cukup pilih 3-4 kelas utama yang benar-benar nyambung sama use case yang ditanya. Fokus. Oke, coba bayangin skenarionya. Kalian mau nyari item di aplikasi Nyami Food. Alurnya gimana tuh dari UI sampai ke database? Coba tebak urutan layernya. Alurnya selalu begitu. Dari view ke domain terus ke data access. Jadi item search window di view layer bakal manggil item handler di domain layer. Nah, si handler ini yang bakal nyuruh item DA di data access layer buat ngambil datanya pakai metode read add. Sip, tadi kita udah lihat interaksi berdasarkan urutan waktu. Sekarang kita lihat interaksi yang sama, tapi dari kacamata yang beda. Kita fokus ke hubungan antar objeknya. Jadi apa bedanya? Gampangnya gini, sequence diagram itu fokus ke waktu. Urutan pesannya gimana? Kalau communication diagram fokus ke hubungan, siapa ngobrol sama siapa. Yang satu pakai lifeline vertikal, yang satu lagi pakai link atau garis penghubung. Yang paling khas dari diagram ini, itu penomorannya yang hierarkis. Jadi ada nomor 1, terus ada anaknya 1.1, cucunya 1.1.1, dan seterusnya. Ini nunjukin urutan dan ketergantungan pesan. Pesan 1.1 itu nggak bakal bisa jalan kalau pesan 1 belum dikirim.
Gimana kalau kita coba bikin communication diagram buat use case add menu yang dilakuin sama vendor? Objek apa aja yang terlibat dan gimana alur pesannya? Oke, jadi gambarnya bakal nunjukin si vendor nyambung ke menu handler. Nah, menu handler ini jadi pusatnya, dia nyambung lagi ke objek menu sama menu item. Tinggal kita kasih nomor aja di panah pesennya buat nunjukin alur kerjanya. Oke, interaksi detail udah beres, sekarang kita zoom out. Kita lihat gimana cara ngerapiin semua kelas-kelas tadi, biar proyeknya jadi lebih terorganisir. Package diagram itu ibaratnya kita bikin folder-folder buat ngerapiin kelas kita. Biasanya kita kelompokin berdasarkan layer, ada package buat view, domain, sama data access. Nah, garis putus-putus itu namanya dependency, yang artinya kalau satu paket berubah, paket lain yang bergantung sama dia bisa kena imbasnya. Ini hafalannya gampang banget. Arah panahnya itu hampir selalu ke bawah. Dari view, panahnya ke domain. Dari domain, panahnya ke data access. Jadi, view butuh domain, dan domain butuh data access. Gitu aja. Dan sampailah kita di bagian terakhir. Dua prinsip paling fundamental dalam desain software yang jadi tujuan akhir dari semua diagram yang kita pelajari tadi. Dua aturan emas itu adalah high cohesion dan low coupling. Gampangnya, high cohesion itu artinya satu kelas fokus ngerjain satu hal aja, nggak gado-gado. Sementara low coupling artinya antar kelas itu nggak saling ketergantungan banget. Kenapa ini bagus? Karena kalau kita mau ubah satu bagian, kita nggak perlu ngerombak semuanya. Sistem jadi lebih gampang diurus dan dikembangin. Jadi, pas ngerjain ujian nanti, ingat ya, ini bukan cuma soal gambar-menggambar. Kalian lagi belajar prinsip dasar buat bikin software yang bagus dan tangguh di dunia kerja nanti. Kuasai ini, dan kalian siap bikin sistem yang keren. Semoga sukses ujiannya.